Hai guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di malam ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini temanya adalah tidak disangka ya kabarnya akan seperti ini. Beginilah kondisi seseorang yang kamu cintai saat ini. Jadi di video kali ini kita akan melihat secara jelas bagaimana kabar sebenarnya seseorang yang kamu cintai saat ini. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan hubungi nomor kontak admin ya, dengan cara klik saja tautan kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung catat nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat ya bagaimana energi seseorang yang kamu cintai. Bagaimana energi dia seseorang yang kamu cintai? Bagaimana energi dia seseorang yang kamu cintai? Bagaimana energi dia seseorang yang kamu cintai? Oke, terima kasih. Saya akan coba ambil satu kartu yang mewakili energi kalian semuanya. Wow. Di sini ada energi The Star ya. Jadi saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang berusaha meyakinkan kamu bahwa orang ini sangat tulus mencintaimu ya, sangat tulus ya menerima kamu apa adanya ya. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya masih meragukan perasaannya kepada kamu, meskipun dia sudah memvalidasi, berkata jujur bahwa orang ini tuh siap menerima segala bentuk kekurangan kamu dan dia sangat serius ingin berkomitmen dengan kamu ya. Tapi karena kamu punya bayang-bayang trauma di masa lalu, sehingga membuat diri kamu tuh terkadang merasa kurang percaya gitu. Jadi kayak kamu tuh membutuhkan pembuktian atau validasi yang lebih agar diri kamu merasa yakin. Dan saat ini memang sedang dia lakukan gitu. Dia tidak peduli sebesar apapun keraguan kamu terhadap dia. Yang terpenting cinta dia ke kamu tidak berubah sedikit pun. Bahkan saat ini yang saya rasakan, dia berusaha meyakinkan kamu ya bahwa dia ini benar-benar tulus mencintai kamu. Dia nggak peduli orang lain ya mengomentari apa tentang hubungan kalian, karena dia merasa yang menjalani hubungan ini adalah dia. Jadi ya udah gitu, fokus utama dia adalah bagaimana agar semakin lama kamu tuh semakin yakin bahwa orang ini tuh benar-benar tulus mencintai kamu. Seperti itu. Kita akan lihat ya. Wow. Di sini ada kartu The Moon ya. Dan saya melihat ya bahwa memang terkadang kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia ini sebenarnya dari pikiran kamu sendiri. Dimana kayak kamu tuh terlalu sering ya merasa overthinking kepada dirinya dia, meskipun sejatinya orang ini tuh bisa menjaga hati dan perasaan buat kamu. Tetapi ya, karena jika dilihat kamu tuh punya ketakutan akan sebuah kegagalan dalam menjalani hubungan ya, sehingga rasa overthinking tuh kayak nggak bisa dihapus dari pikiran kamu ya. Sedikit aja perubahan dari dia itu bisa mempengaruhi pikiran kamu ya. Sedikit saja sikap dia berubah ke kamu ya, overthinking kamu tuh akan meningkat. Kamu akan menilai dia gitu ya, bahwa rasa cinta dia udah berkurang ya, atau mungkin dia menyembunyikan orang lain di belakang kamu ya, atau mungkin ya kamu tuh berpikir kalau orang itu tidak benar-benar serius ya terhadap kamu. Padahal kan tidak semua yang kamu pikirkan tuh sama seperti faktanya. Karena ya mungkin saja ketika dia sedang berubah sikap, mungkin dia sedang banyak tekanan ya, mungkin dia sedang banyak masalah. Jadi di sini memang sebisa mungkin kamu tuh harus mengurangi rasa overthinking kamu ya, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Ya karena jika dilihat dia udah setulus itu loh sama kamu ya. Dia udah sesayang itu sama kamu ya. Masa kamu masih
terus ya overthinking sama dia dan meragukan cintanya gitu. Jadi ya dia terkadang tuh ngerasa bingung, aku tuh harus membuktikan yang seperti apa sih agar membuat kamu tuh merasa yakin. Apakah selama ini rasa cinta, kasih sayang yang aku berikan ke kamu masih kurang? Sampai-sampai dia pernah ya ngomong seperti itu. Ya karena dia bingung harus berbuat apa lagi untuk meyakinkan kamu. Dan sebenarnya yang saya rasakan ya, ketakutan kamu tuh sebenarnya takut apabila ketika kamu sudah merasa nyaman, tiba-tiba dia nggak serius sama kamu. Ya, karena memang di masa lalu kamu terlalu sering kehidupan kamu tuh dipermainkan oleh seseorang yang pernah menjalin hubungan denganmu di masa lalu, sehingga ke bawah sampai sekarang ya. Meskipun kamu menjalin hubungan dengan orang baru, tapi rasa overthinking tuh selalu ya menghantui kamu. Jadi ingat ya, beda orang tentunya beda versi. Jadi jangan pernah samakan dia dengan masa lalu kamu, karena orang ini punya cara tersendiri dalam mencintai kamu. Seperti itu. Dan gak cuma kamu aja yang merasa cemas, dia pun terkadang juga merasa cemas gitu. Karena sejatinya tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh untuk mencari kebahagiaan ya, bukan pertengkaran karena rasa overthinking kamu yang terlalu berlebihan ke dia. Jadi terkadang dia merasa cemas padahal orang ini mencintai kamu tuh udah mati-matian, tapi kamu masih sering gitu ya merasa overthinking dan ragu sama dia. Jadi dia merasa cemas, takut apabila apa yang menjadi harapan dan tujuan dia ke kamu ini tidak tercapai. Seperti itu. Wow. Ada kartu Six of Pentacle ya. Dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa harapan terbesar dia, ya kamu tuh bisa memberikan perasaan kamu seperti ya perasaan dia kepada dirimu gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh berharap gitu ya. Orang ini kan sudah memberikan semua hati perasaannya buat kamu, dan dia juga berharap gitu ya, kamu tuh juga bisa memberikan semua perasaan kamu kepada dia gitu ya. Agar apa? Ya makin lama tuh hubungan ini makin nyaman untuk dijalani ya. Agar tidak ada kecurigaan di antara kita. Karena semakin kamu overthinking, semakin rasa kecurigaan kamu ke dia itu akan semakin berlebihan. Tetapi jika kamu mencoba belajar positive thinking dan sama-sama saling percaya, ya maka hubungan kamu ke depannya akan berjalan semakin nyaman gitu. Karena sebenarnya hati dan perasaan orang itu nggak kemana-mana ya. Dan yang menjadi ancaman di dalam hubungan kamu tuh sebenarnya dari kamu sendiri yang terlalu berperang dengan pikiran kamu gitu. Seandainya saja kamu bisa lebih berpikir positive thinking, ya mungkin hubungan kamu tuh udah sampai finish gitu ya. Terus ya saya merasa ya, saking cintanya dia ke kamu, orang ini tuh sampai rela ya mengorbankan segalanya demi kamu. Kayak misalkan ketika kamu sedang merasa sulit gitu ya, dia selalu berusaha membantu kamu dengan cara dia sendiri. Meskipun dia tidak melihat ya bagaimana kondisi dia, apakah dia kekurangan, apakah dia juga banyak masalah atau enggak. Yang terpenting tuh kamu senyum dulu, kamu bisa tertawa dulu, baru bisa membuat dia merasa lega. Jadi kayak urusanku nomor 2 dulu, yang penting kamu adalah prioritas utamaku. Sempat ya di antara mereka seperti itu. Bahkan ya mungkin di antara mereka ini ya ketika dia sedang gajian, dia menyisihkan sedikit rezeki dia buat kamu sebagai bukti bahwa orang ini tuh gak cuma sayang-sayangan aja ke kamu, tapi dia juga ingin menunjukkan totalitas rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Seperti itu. Oke. Kita coba lihat lagi. Ada kartu King of Cup. Ya. Terus aku tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya ada beberapa di antara dia yang sebenarnya saat ini tuh sedang membutuhkan bantuan dari kamu. Tetapi karena dia ini orangnya nggak enakan, karena dia juga tidak ingin membebani kamu, ya, sehingga
masalah yang terjadi dia pendam. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian akhir-akhir ini yang sepertinya sedikit renggang. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tetapi saya melihat bahwa fokus utama dia adalah mencari solusi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya ada yang kesulitan masalah finansialnya, atau mungkin ada juga di antara mereka yang saat ini sedang nggak akur ya, atau bertengkar dengan pihak keluarganya. Tapi karena dia merasa nggak enak ya untuk sharing atau cerita ke kamu, sehingga dia memendam. Tetapi ini tuh sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian yang jadi semakin berjarak. Karena intensitas komunikasi akhir-akhir ini atau 1 minggu ke belakang ini sangat jarang terjadi. Kayak nggak seperti biasanya. Dan kamu tuh semakin cemas ya, semakin overthinking, takut apabila orang ini tuh rasa cintanya ke kamu benar-benar sudah berkurang. Padahal tidak. Ternyata di belakang kamu dia sedang banyak masalah, dia sedang banyak problema, hanya saja dia tidak enak ya untuk menceritakan masalah privasi dia kepada kamu. Makanya ya dia saat ini sedang merenung ya, dia saat ini sedang menyendiri, memohon kepada Tuhan agar semesta memberikan pencerahan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Terus ada juga ya, saya merasa bahwa energi kamu tuh saat ini terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Ya, kamu tuh langsung menjudge bahwa orang ini tuh sudah nggak sayang sama kamu. Kamu tuh langsung menjudge bahwa dia sudah tidak peduli terhadap perasaan kamu. Ya. Padahal tidak gitu ya. Ini semua terjadi karena masalah yang dihadapi. Karena yang aku rasakan ya, mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang sudah mulai sayang sama dia, sehingga kamu terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang pada dasarnya kamu tuh nggak tahu gitu ya fakta yang sebenarnya terjadi. Ya menurut aku tuh sah-sah aja sih, asalkan tidak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan kan tentunya nggak baik gitu. Kita cek lagi di sini. Wow, ada kartu The Devil. Oke. Ada energi The Devil yang sangat kuat ya. Dan di sini saya merasa ya, energi The Devil ini saya merasa bahwa ini gambaran dari energi kamu. Ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang ada amarah atau emosional yang tertahan di dalam batin jiwa kamu karena kamu mengira bahwa dia sudah tidak mencintai kamu, karena memang intensitas komunikasi yang terjadi minggu-minggu ini tuh kayak berkurang gitu ya. Sehingga ada amarah di sini yang sepertinya tertahan. Dan aku tahu ya bahwa kamu tuh sebenarnya pengen marah ke dia. Tetapi menurut aku tuh jangan terlalu terburu-buru, jangan tergesa-gesa terlebih dahulu sebelum kamu mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena apabila kamu berdealing dengan emosi kamu, kemudian kamu lampiaskan ke dia, maka jangan salahkan orang ini ketika orang ini akan menghindar dari kamu. Seperti itu. Karena memang yang saya rasakan tuh ini tekanan dari batin kamu, tekanan amarah kamu yang tak terlampiaskan, alhasil tuh membuat kondisi psikologis mental kamu tuh jadi tertekan. Kamu jadi mudah sensitif, mungkin ngapa-ngapain jadi nggak enak ya, makan pun gitu ya, meskipun itu menu yang spesial, tapi bagi kamu tuh rasanya hambar. Kenapa ya? Karena ada emosi, ada tekanan yang tidak tersampaikan karena rasa overthinking kamu yang begitu berlebihan sama dia, kayak gitu. Karena sebenarnya menjalin hubungan tuh sangat simpel sih, ya. Cuman terkadang orangnya aja yang terlalu ribet menjalani, seperti itu. Dan di sini kita coba cek lagi ya. Saya akan coba lihat lagi. Connect or sword. Dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa di masa lalu cara dia mendapatkan kamu tuh benar-benar totalitas banget ya. Ada di antara mereka ini yang rela kejar-kejar kamu meskipun kamu bersikap cuek ke dia, tetapi karena rasa sayang dia yang begitu besar ke kamu, sehingga orang ini tuh gak peduli gitu ya, secuek apapun kamu ke dia, dia akan semakin mengejar kamu. Sehingga itulah alasan kenapa
Yang awalnya kamu biasa aja sama dia, tiba-tiba langsung jatuh cinta. Ya karena menurut aku orang ini sangat berusaha keras ya demi mendapatkan kamu. Jadi kayak usaha dia ini usaha yang gak ecek-ecek ya, bener-bener kayak dia punya ambisi yang sangat besar demi mendapatkan hati kamu. Dan akhirnya doa dia terjawab. Kamu dimiliki oleh dia. Meskipun ya, kamu sama dia menjalin hubungan dengan ketidaksempurnaan, tapi setidaknya orang itu sudah cukup merasa lega karena dia sudah berhasil menaklukkan perasaan kamu. Tinggal orang ini tuh memikirkan langkah selanjutnya, di mana tanpa sepengetahuan kamu ya, di antara mereka ini kayak ada rencana seriusin kamu. Artinya kan dia nggak main-main. Karena serius yang ada di dalam batinnya dia ini serius yang nggak asal serius, tapi bener-bener yang kayak ya mungkin orang ini pengen lamar kamu ya, atau mungkin orang ini pengen nikahin kamu, atau sebaliknya ya kalau kamu adalah cowok seperti itu. Dan saya melihat ya di masa lalu kamu sama dia ini benar-benar kayak banyak bentroknya ya. Banyak bentroknya, banyak pertengkarannya, tapi dia tidak menyerah sedikit pun. Dia merasa ya bahwa sebesar apapun pertengkaran yang pernah terjadi dalam hubungan ini itu merupakan proses untuk menggapai kebahagiaan. Jadi ya dia ini orang yang tidak pernah ya mempedulikan konflik-konflik kalian di masa lalu, karena dia berpikir bahwa itu merupakan bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan. Cuman memang menurut aku tuh orang ini terkadang ada sisi menyebalkannya, dimana sisi menyebalkannya itu orangnya menurut aku tuh sering banget ya bertindak sesuka hati dia gitu, tanpa mendengarkan nasihat atau arahan dari kamu. Jadi kayak terkadang tuh jatuhnya kamu kurang merasa dihargai. Itu sering banget. Cuman ya itu tadi gitu, orang ini tuh terkadang pemikirannya masih terlalu keras. Jadi susah ya kamu nasehatin dia. Jadi benar-benar harus membutuhkan proses dan kesabaran. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Oke. Dan di sini sih setelah konflik ini terjadi ya, dalam waktu dekat dia akan mencoba ya meminta maaf kepada kamu ya atas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi orang ini tuh nggak cuma meminta maaf aja, tapi orang ini juga memberikan kejelasan gitu kenapa pada saat mungkin akhir-akhir minggu ini ya dia jarang sekali intens menghubungi kamu. Kenapa akhir-akhir ini gitu ya sikap dia rada berubah ke kamu. Jadi dia akan menjelaskan agar kamu tuh tidak curiga terus sama dia, agar kamu tuh nggak overthinking gitu. Karena ya dia nggak nyaman juga gitu ya menjalin hubungan dengan penuh kecurigaan. Jadi kayak orang itu pengen semakin lama hubungan kalian ini semakin berkembang baik gitu. Jadi kayak setelah konflik ini berlalu ya, dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan dia akan meminta maaf ya dan menjelaskan ke kamu apa yang sebenarnya telah terjadi atau dihadapi gitu ya. Karena dia nggak ingin nih terjebak dalam situasi saling diam gitu. Karena dia tahu gitu bahwa saat ini kamu tuh sedang kecewa sama dia. Dan dia merasa ya akan perubahan sikap kamu yang nggak kayak biasanya. Jadi di sini mulai sama-sama saling curiga, sama-sama saling nggak tenang. Makanya dalam beberapa hari ke depan dia akan meminta maaf ke kamu gitu. Terus aku juga melihat di sini ada kartu Seven of Wands ya. Dia ini sebenarnya pengen ngomong ya. Ada energi kaitannya, ada korelasinya dengan kartu yang tadi. Dia ini sebenarnya pengen ngomong, ingin berterus terang ke kamu ya, ingin ngomong secara jujur. Tapi nggak nyampe ya. Tapi ada batasan, nggak nyampe karena dia merasa nggak enak gitu. Makanya ya dia merasa bahwa ya udah deh gitu, ini tuh masalahku, jadi aku yakin bahwa aku tuh bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri. Tapi nggak diomongin menjadi beban ya dalam dirinya dia. Makanya dalam waktu dekat ya dia ingin berterus terang kepada kamu gitu ya. Selain dia minta maaf, dia juga ingin berterus terang ya, agar hal ini tuh tidak menjadi hambatan atau penghalang ya terhadap proses kedekatan hubungan kalian gitu. Dan di sini juga dalam beberapa waktu ke depan ya
dia ini ingin apa ya, dalam artian tuh ingin buka-bukaan sama kamu ya. Jadi kayak gunakan momen tersebut ya sebagai ajang untuk sama-sama saling introspeksi diri. Karena dalam waktu dekat selain dia meminta maaf ke kamu, dia juga inginnya tuh buka-bukaan gitu. Jadi apa sih yang selama ini membuat diri kamu tuh ngerasa nggak nyaman sama gue gitu ya. Terus apa juga gitu ya yang selama ini aku tuh nggak nyaman sama kamu gitu. Jadi menurut aku tuh ya katakan aja sejujurnya kalau selama ini kamu merasa ada unek-unek, sampaikan. Karena apabila tidak, ya dia nggak akan ngerasa. Karena beberapa di antara dia ini memang termasuk pribadi yang nggak peka. Jadi ketika kamu ada sesuatu yang nggak kamu sukai, ngomong aja ya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Kayak gitu. Oke. Aku rasa keluarganya udah tahu ya tentang kamu. Nggak tahu apakah kalian udah pernah telepon secara langsung sama orang tuanya. Atau mungkin diam-diam di belakang kamu, ya dia udah ceritain personalitinya dia kamu kepada pihak keluarganya. Makanya saya merasa bahwa kebanyakan keluarga dia ini udah tahu kamu siapa gitu. Atau mungkin ya dia nggak ngomong ke kamu ya, tapi dia membicarakan kamu ke pihak keluarganya secara diam-diam. Jadi kayak dikit banyak ya dia tahu kamu dari fotomu ya, dia tahu karaktermu dari apa yang dia ceritakan. Dan menurut aku tuh keluarga dia sangat menyambut baik ya. Sangat menyambut baik kondisi kamu. Oke. Terus wow. Oke, di sini ada energi Queen of Fun ya. Jadi kayak aku tuh ngelihat di energi ini ya. Jadi kalau kamu tuh cewek ya, jadi dia pengen kamu tuh menjadi ratu di dalam hatinya dia. Kalau kamu seorang cowok, ya dia pengen gitu ya menjadikan kamu sebagai raja di hatinya. Karena ya menurut dia, di mata dia, kamu tuh adalah pelengkap hidupnya dia. Lepas dari segala konflik yang terjadi, lepas dari segala bentuk kekurangan kamu, yang terpenting hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu mampu memberikan warna baru yang belum pernah dia rasakan. Makanya dia sangat setia sama kamu meskipun kamu sering banget curiga ke dia, menuduh dia berselingkuh lah, menuduh dia melakukan apa yang gak kamu lakukan, itu gak ngefek gitu. Karena ya udah sedalam itu gitu. Bahkan saya melihat di dalam lubuk hati dia itu ya apa ya, dalam artian tuh bener-bener dia sangat takut kehilangan kamu, tapi mungkin kamu nggak sadar gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, memang orang ini akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat, dan yang harus kamu lakukan ya udahlah gitu ya. Tuhan aja Maha Pengampun, masa kita yang manusia biasa kita nggak bisa memaafkan kelakuannya. Dan sebisa mungkin ya setelah konflik ini berlalu, ya kamu harus bisa gitu ya mengekspresikan apa yang selama ini menurut kamu tuh kekurangannya gitu. Dan dia pun juga sama, kamu nggak boleh marah ketika dia mengomentari kekurangan kamu ya. Biar apa, ya udah biar sama-sama saling melengkapi kekurangan satu sama lain, karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Biar sama-sama bisa mengisi kekosongan di antara kalian. Karena saya melihat untuk kedepannya itu di dalam hubungan kamu ini ada cahaya baru ya. Powernya ini sangat kuat banget. Memang pergerakan hubungan kalian ini lamban, tapi pasti gitu. Jadi lebih baik seperti ini, terlihat lamban berkembang, tapi pada kenyataannya pada akhirnya itu akan pasti. Daripada yang menurut aku tuh terlalu menggebu-gebu di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Lebih baik yang seperti ini aja. Slow-slow ya. Slow-slow tapi pasti seperti itu. Oke, kita akan clear up terlebih dahulu dan kita akan coba cek lagi ya di energi baru. Oke, kita akan clear up terlebih dahulu ya guys. Saya akan coba lihat lagi ya ke energi baru. Saya akan coba lihat energi baru ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu cintai. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu cintai. Oke, kita akan coba lihat bagaimana energi dia. Oke.
Jadi aku tuh ngerasa ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini mencintai ya sama seseorang yang super duper manja. Bahkan kamu sadar ya bahwa kamu tuh sebenarnya tipikal seseorang yang sangat manja. Tapi jika dibandingkan dengan dia, manja kamu ini lewat gitu. Karena menurut aku tuh orang ini manja banget. Ya memang gak setiap saat sih dia menunjukkan kemanjaannya. Tetapi ketika dia bertatap muka secara langsung ke kamu tuh pengennya diperhatiin terus sama kamu, ya pengennya deket kamu terus, pengennya dibelai terus sama kamu, ya seperti itulah, ya itu tuh menggambarkan tentang apa ya, dalam artian tuh ya orang ini sebegitu sayangnya sama kamu, dia merasa nyaman sama perlakuan kamu, meskipun kamu bukan satu-satunya orang di dalam hidupnya dia, tapi bagi dia hanya kamulah satu-satunya seseorang yang bisa membuat dia merasa nyaman. Terus saat ini tuh aku ngelihat ya, kayaknya ada ya, kalau nggak kamu, dia saat ini tuh sedang ngambek ya. Tapi kalian saling merindukan, makanya ya ada di antara kamu atau dia yang saat ini tuh sedang sama-sama checking ya, sama-sama saling ngecek. Tapi kalian nggak berani untuk berkomunikasi, karena kalian berdua ini sama-sama punya rasa gengsi yang sangat gede loh. Meskipun kalian sama-sama kangen, tapi kalian nggak berani ambil tindakan apapun ya, karena takut ya kalau gengsi kalian ini terbongkar gitu. Makanya di saat dia kangen sama kamu, beraninya dia ini cek status kamu ya, lihat foto-foto kamu, lihat profil-profil terbaru kamu. Dan kamu pun juga sama, kamu pun tidur nggak bisa tenang. Sebelum kamu tidur, sebelum kamu rehat ya, kamu cek tuh apakah dia online atau enggak ya, dia saat ini chattingan sama siapa ya, dia saat ini kayak gimana, kayak gitu ya. Karena ya itu tadi gitu, kalian ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment ya, tapi kalian gak berani ambil tindakan karena dikalahkan oleh rasa gengsi kalian yang sama-sama besar. Duh, ngapain sih gengsi? Gengsi itu tidak membuat hubungan bisa berjalan indah loh ya. Terus aku tuh ngerasa bahwa sosok ini tuh sosok yang sepertinya banyak strategi ya, banyak strategi, banyak drama. Jadi ketika kamu dan dia sedang ngambek-ngambekan, sedang diem-dieman, orang ini tuh ada aja drama yang dia mainkan untuk menarik simpati dari kamu. Jadi yang awalnya kamu nggak ingin memulai menghubungi dia duluan, jadi memulai menghubungi dia duluan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang ini tuh terlalu banyak taktik, terlalu banyak trik ya, terlalu banyak rencana ya, rencana pergerakan yang dia lakukan ya, agar pancing-pancing rasa penasaran kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh sering banget selalu kalah. Jadi intinya ketika kamu diem-dieman sama dia, ya kamu tuh selalu kalah gitu, karena kamu yang dominan ya, cenderung memulai menghubungi dia duluan ketimbang nih orang gitu. Karena nih orang tuh pinter banget ya, dia punya sejuta cara bagaimana membuat diri kamu tuh jadi pengen kepo, jadi pengen tahu kabarnya gitu. Terus di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh paling bisa ya menaklukkan emosi kamu ketika kamu tuh sedang menggebu-gebu gitu. Jadi dia sering banget ya di saat kamu tuh ngambek sama dia, marah ke dia, dia bercandain kamu. Jadi yang semula awalnya tegang, kamu tuh jadi ikut ketawa, jadi nggak bisa marah. Ya karena dia orang yang paling pinter banget ya mencairkan emosi kamu. Jadi yang awalnya kamu tuh pengen nonjok dia, pengen gaplok dia, jadi nggak bisa. Jadi kayak banyak kok kepingin ketawa gitu. Apalagi ya, cuek kamu tuh bakal bubar total ketika kamu tuh tatap muka langsung sama dia. Karena ya nggak tahu kenapa kayak orang ini tuh paling bisa banget ya. Orangnya paling bisa banget membuat diri kamu tuh jadi nggak bisa marah kayak gitu. Dan menurut aku tuh sebenarnya hubungan kalian ini berjalan indah ya, tapi ya karena menurut aku sifat dia yang terlalu kekanak-kanakan sehingga terkadang membuat hubungan ini tuh jadi tarik ulur gitu. Karena dia sering banget tarik ulur ya,
kamu, ya, lepasin kamu, tarik lagi, lepasin kamu, kayak gitu. Bahkan aku ngelihat di masa lalu kamu sama dia ini terlalu sering ya putus nyambung. Udah nggak kehitung deh ya. Kalau mungkin bisa dibukukan tuh udah 100 halaman ya. Nggak tahu kalian udah putus berapa kali, nggak tahu kalian udah nyambung berapa kali. Jadi itu kan kayak sangat mencerminkan ketidakdewasaan. Padahal sejatinya ya, sejauh-jauhnya apapun kalian dipisahkan, orang ini tuh tidak akan bisa jauh dari hidup kamu gitu. Karena ya dia sudah terlanjur memberikan semua harapan dia ke kamu. Jadi percuma gitu ya. Dalam artian kamu tuh berusaha menjauhin aku ya. Tapi pada akhirnya aku yakin bahwa kamu tuh bakal balik lagi ya ke dalam hidup aku. Karena ya menurut aku tuh ini kejadian gak pertama kali sih gitu ya. Kamu sama dia udah sering putus nyambung gitu. Tapi harapan kamu ya kedepannya tuh lo juga bisa jadi pribadi yang lebih dewasa, gak kayak kemarin gitu ya, yang terlalu childish, gak kayak kemarin yang dikit-dikit tuh sering banget ya menyebalkan ya, gak kayak kemarin yang sering banget menguji mental kesabaran aku kayak gitu. Kalau dibilang royal, dia cukup royal sih, asalkan nih orang ada rezeki. Kalau nggak ada rezeki ya apa yang dikasih gitu. Karena menurut aku tuh orang ini tuh kayak sebenarnya orang yang enak ya, bisa diajak gantian, tapi ya gitu, ingat lagi gitu, kebutuhan dia tuh banyak. Karena saya merasa ya di antara mereka ini sebenarnya pengen banget ngebahagiain kamu, tapi hanya saja dia masih punya tanggungan ya, mungkin di antara mereka masih menanggung keluarganya, menanggung adiknya untuk sekolah gitu. Jadi ya dia tuh terkadang ngerasa nggak enak sendiri gitu ya, ketika mungkin kamu tuh bayarin dia gitu. Karena ya gimana lagi gitu ya, situasinya sangat tidak mendukung kayak gitu. Terus kamu tuh nggak sadar ya bahwa ternyata di belakang kamu tuh dia sering banget sebut kamu ya dalam doa, karena dia merasa bahwa selama ini kamu tuh banyak ngebantu dia, banyak ngesupport dia. Jadi kayak ya diam-diam di belakang kamu dia selalu sebut nama kamu dalam doa gitu ya, kayak misalkan dia sebelum tidur gitu, dia selalu sebut nama kamu ya dalam doa. Dimana kayak doanya itu ya pengen agar kamu tuh makin setia, hati kamu tuh makin dijaga ya, agar kamu tuh gak lelah jadi orang baik. Dan aku tuh berterima kasih banget gitu ya, karena kamu tuh sering banget ngebantu aku. Meskipun aku tuh masih belum bisa ngebahagiain kamu, tapi kamu tuh tidak pernah lelah ya untuk terus menjadi malaikat hidupku. Wow, sampai seperti itu. Terus ini kan menggambarkan tentang energi dia. Jadi kayak ya memang aku tuh ngerasa bahwa cinta dia ke kamu ini sudah cinta yang mengakar gitu ya. Dan aku tuh kayak ngelihat sih ya, sempat ada di antara kamu tuh yang pernah selingkuh ya, kamu pernah selingkuhin dia. Ya jatuhnya selingkuh atau enggak ya, karena di saat kamu terikat hubungan sama dia, kamu tuh ternyata chattingan atau deket sama orang lain gitu. Dan sebenarnya orang ini tuh tahu loh, tapi karena dia tidak ingin berkonflik dengan kamu, makanya dia pura-pura nggak tahu gitu. Karena menurut aku tuh orang ini orang yang intuitif ya, orangnya intuitif. Jadi orangnya perasa. Jadi kayak sebesar apapun kamu berbohong ya, meskipun kamu nggak ngaku, dia tahu loh kebohongan kamu. Jadi kayak ya sebenarnya dia tahu gitu bahwa kamu tuh sebenarnya chatting sama orang lain ya, bahwa kamu tuh deket sama orang lain, tapi karena dia nggak mau kehilangan kamu, karena dia sangat mencintai kamu, ya udah gitu. Tapi ya dia berharap gitu agar kamu tuh nantinya sadar ya, bahwa aku tuh nggak pernah gituin kamu, tapi kenapa kok kamu gituin aku kayak gitu. Terus di sini juga ada kartu The World ya. Terkadang kamu tuh juga ngerasa nggak nyaman ketika orang ini tindakannya tuh terlalu kejablasan. Artinya apa? Ya mungkin orang ini tuh sering banget ya, memang dia ini orang yang punya selera humor yang sangat tinggi, tapi terkadang humor dia ini humor yang menurut aku tuh kayak nggak ngebaca perasaan kamu. Sehingga sering banget ya terkadang tuh kamu tersinggung sama bercandaannya. Atau mungkin terkadang kayak ketika dia bercanda sama teman-temannya, kamu sendiri yang merasa nggak enak gitu. Kok kamu tuh kayak keterlaluan ya, kalau bercanda tuh kayak nggak mikir gitu ya, apakah perasaan kamu tersinggung atau enggak, apakah perasaan teman kamu ini
sakit hati atau enggak. Jadi kayak apa ya, ya kamu tuh sering banget gitu merasa nggak nyaman karena ketika orang ini tuh terkadang melakukan tindakan yang di luar prediksimu gitu ya. Terus orang ini juga orang yang menurut aku tuh nggak terlalu suka gitu ya apabila kamu tuh terlalu kepo sama dia. Gak tahu kenapa, padahal kamu tuh pasangannya, tapi orang ini tuh kayak sangat jaga privasi banget sama kamu gitu ya. Gak tahu kenapa, emang karakternya seperti itu, orang yang kayak tidak ingin kenyamanannya diusik oleh siapapun. Tapi kemungkinan kalau kamu sama dia udah nikah, itu energinya beda. Mungkin saat pacaran ya dia kayak seolah itu ada jarak di antara kamu, karena dia orangnya sangat jaga privasi banget gitu. Kayak dia ngerasa gak nyaman aja ketika handphonenya itu kamu pegang. Atau mungkin sebaliknya ya, dia merasa gak nyaman ketika kamu tuh terlalu tanya yang begitu mendetail gitu. Pasti dia akan bete, pasti dia akan bosen, akan boring gitu. Oke. Terus di sini juga ada kartu Death of Rabbit ya. Sebenarnya capek juga ya, kamu tuh harus putus nyambung sama dia gitu. Karena yang terkadang membuat kamu harus putus nyambung sama dia karena orang ini tuh orangnya nggak realistis. Di masa lalu tuh dia orangnya bertopeng banget gitu. Kayak dia tidak menjadi pribadi dia yang sebenarnya. Dia pengen selalu terlihat sempurna di hadapan siapapun. Mungkin dia orang yang pick me ya. Jadi kayak pengen berusaha mencari validasi gitu ya. Pick me banget gitu. Pengen berusaha mencari validasi di hadapan orang lain, di hadapan pasangannya, ingin terlalu terlihat lebih di hadapan siapapun. Itu kan kayak menggambarkan bertopeng banget. Orang yang gak apa adanya gitu. Orang yang mungkin punya selera gengsi yang sangat tinggi. Sedangkan kamu ini orang yang kayak, ya udah aku ini kayak gini gitu. Kalau lo suka sama aku ya udah gitu. Aku orangnya kayak gini, aku nggak bisa dibuat-buat hidupnya. Sedangkan orang ini nggak realistis gitu. Terkadang mungkin di antara mereka ini orang yang apa ya? Mungkin lingkungan dia ya, mungkin lingkungan pertemanannya yang memang kayak gitu sehingga membuat orang ini tuh jadi kayak orang yang tidak apa adanya gitu. Orang dia ibaratnya itu dibuat makan aja susah tapi dia masih mikirin gaya loh. Kayak gitu. Ya, kayak peribahasanya itu seperti itu, guys. Terus saat ini sih ada energi ini ya, Four of Cup. Ada kartu Four of Cup. Ya sebenarnya ingin banget gitu malam ini dia ingin ngucapin sesuatu ke kamu gitu ya. Dia sebenarnya ingin banget berdamai dengan dirimu ya, ingin segera buka komunikasi. Tapi dia masih maju mundur. Kenapa? Ya karena ada pengaruh tadi, ada tekanannya sama energi gengsi. Gitu. Ingat ya, ingat loh. Gengsi itu tidak akan memperbaiki hubungan, justru malah apabila dibiarkan ini bisa memperkeruh ya suasana. Tapi dia tetap aja itu nggak bakal ngaruh. Tapi nanti ya aku ngerasa ada energi nggak betahnya kok gitu. Karena ya menurut aku tuh semakin kamu bersikap diam dan semakin kamu nggak ada tindakan, dia akan makin panik. Energinya saat ini aja dia udah makin panik loh ya. Meskipun dia tahu bahwa kamu sangat sayang sama dia ya, tapi rasa kekhawatiran itu ada. Rasa kekhawatiran akan kehilangan dirimu. Seperti itu. Dia susah ya, dia melamun. Dia susah, kangen, tapi dia nggak mau bertindak. Itu, dan kayaknya sih akan ada drama yang dia mainkan gitu. Jadi jangan heran ya kalau tiba-tiba dia pasang status jeduer, pasang status jedor, lo nggak usah kaget ya. Karena itu adalah pancingan dia ya, pancingan dia agar kamu tuh kepo gitu, agar kamu tuh mulai komunikasi duluan. Ada kartu Six of Swords ya. Kayak aku tuh melihat kamu sama dia sebenarnya punya sama-sama kenangan yang sangat pahit, dimana kalian berdua ini sebenarnya pernah menjadi korban pengkhianatan oleh masa lalu kalian masing-masing. Jadi kayak kamu tuh pernah dikhianati mantan kamu dan dia juga pernah dikhianati mantan dia.
Makanya kenapa pada saat awal mula kamu kenal sama dia, kayak kesannya tuh kita ini mirroring banget ya. Kayak aku ini ya versi kamu ya, tapi pada diri orang lain. Dan dia pun juga ngerasa sebaliknya, kayak ya kamu itu versiku tapi beda orang gitu. Karena kok dari segi kisah, dari segi pengalaman hidup, dari segi hobi dan kesukaan, kayak lebih dominan banyak samanya ketimbang tidak samanya ya. Terus nggak tahu kenapa ya, kayak ketika kamu mendengarkan cerita dia, seolah-olah kayak kamu tuh masuk ke dalam kehidupannya, kayak benar-benar bisa memposisikan diri gitu. Seandainya aku jadi kamu, ya aku tuh nggak akan terima gitu kalau tiba-tiba aku tuh diselingkuhin seperti itu gitu. Dan dia pun juga sama gitu, kok kamu sepolos itu ya sama dia gitu, padahal bukti udah di depan mata, tapi kamu tetap aja dimanfaatin sama dia, meskipun ya kamu tuh udah tahu gitu bahwa kamu di masa lalu diselingkuhin. Ya kalau aku jadi kamu, ya aku tuh nggak bakal terima. Kayak seolah-olah tuh dia pun juga sama gitu, ketika dia mendengarkan cerita kamu, seolah orang ini tuh ketarik juga energinya menjadi posisimu seperti itu. Dan di sini memang proses perjalanan hubungan kalian ini sebenarnya masih panjang. Karena sebenarnya ya menurut aku tuh masih banyak ketidaksempurnaan, masih banyak hal yang perlu dikoreksi di dalam hubungan ini gitu. Tapi kalau dari kamu aja yang beraksi sedangkan dia tidak, ya ini tidak akan berjalan. Karena bagaimanapun juga hubungan itu menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi nggak bisa hanya berjalan satu kaki, jadi harus ada dua kaki yang berjalan ya. Agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Dan kalian tuh sebenarnya sudah cukup banyak loh ya melewati gelombang pahit manisnya kehidupan cinta di masa lalu. Sampai pada akhirnya ya kalian bisa bertahan sampai di titik ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Makanya sebisa mungkin ya jangan pernah ya ada kata-kata putus nyambung lagi. Karena mempertahankan hubungan kayak kalian ini ya bisa dibilang tuh bukanlah sesuatu hal yang gampang ya, sulit ya, banyak sekali proses jatuh bangun yang telah kalian lewati. Kita cek lagi. Wow. Aku nggak tahu ya apakah ini intuisiku aja atau gimana, karena kayak aku ngerasa tuh ada juga di antara dia ini yang anak mama banget, kayak anak yang kemana-mana tuh selalu dicari sama orang tuanya gitu. Kayak terkadang tuh dikit-dikit ya, kayak bentar ya mamaku tuh lagi telepon, aku harus angkat telepon dulu, kayak gitu. Kayak nggak tahu ya, punya ikatan yang sangat erat antara dia dengan mamanya dia, atau sebaliknya mungkin dia punya ikatan yang sangat erat sama papanya, kayak gitu. Makanya kayak dikit-dikit tuh kamu sering banget deh nemuin ya kalau orang ini tuh mamanya sering nelpon gitu. Dan menurut aku tuh ya is okay sih, bukan dia nggak mandiri, tetapi ya dia sangat menghargai orang tuanya. Karena bagaimanapun juga ketika anak bisa mencintai orang tuanya, maka disitulah ya dia akan memperlakukan kamu tuh layaknya memperlakukan orang tuanya. Apalagi misalkan kamu cewek dan dia merasa dekat sama ibunya, ya dia tidak akan tega gitu ya ngapa-ngapain kamu, karena dia berkaca sama mama atau ibunya dia sendiri gitu. Terus ibunya tuh juga sepertinya sering banget ya nanyain kabar kamu gitu. Ya meskipun mungkin ada ya di antara kamu ini yang jarang ketemu sama orang tuanya atau bahkan nggak pernah ketemu sama sekali, tapi karena mungkin dia sering banget ya menceritakan tentang kamu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya itu sering banget ya nanyain kabar kamu. Atau mungkin kamu saat ini sedang sama dia ya, atau mungkin sebaliknya gitu ya, dia selalu menanyakan akan hal itu. Karena kayak secara nggak langsung tuh kamu udah dianggap anak ya sama ortunya dia, atau mungkin kayak kamu tuh udah dianggap bagian dari keluarganya. Menarik sih. Wow ya, jadi terlihat di sini ada energi Two of Cup. Jadi sebenarnya harapan dia tuh, aku nggak peduli ya sebesar apapun perbedaan di antara kita. Mungkin kita ada yang beda keyakinan, mungkin kita ada yang beda status, atau mungkin kita ada yang beda usia sangat jauh,
Aku nggak peduli ya ocehan orang-orang di sekitar kita. Aku nggak peduli ya bagaimana keluarga kamu mengomentari hubungan ini. Yang penting ya aku tuh ingin menyatu dengan kamu gitu. Aku ingin bersatu dengan kamu. Aku tidak ingin ya berpisah dengan kamu gitu. Makanya saya melihat tuh makin lama ikatan komitmen kalian ini makin erat dan ujiannya juga makin berat gitu. Tapi apabila kalian bisa melewati, finally hasilnya bakal indah ya. Jadi percayalah akan adanya proses, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Oke. The Fool ya. Di sini ada kartu The Fool lagi. Dan ini kan saya merasa ya dalam beberapa waktu ke depan dia akan meminta maaf ke kamu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu jangan mempersulit ya jalan dia untuk meminta maaf ke kamu. Sadarilah ya, senakal-nakalnya dia ini sudah banyak berkorban loh demi kamu, demi hubungan ini. Dan sejahat-jahatnya dia jahatin kamu, kamu pun juga pernah jahatin dia. Jadi kayak manusia itu gak ada yang sempurna. Di mata kamu, dia banyak salah. Begitu pula di mata dia, kamu juga banyak salah. Jadi udah gitu, namanya manusia ya. Manusia itu kan pusatnya kesalahan dan dosa. Jadi ya udah, nantinya tuh kayak kalian berdua harus sama-sama bisa memaafkan satu sama lain agar hubungan kalian ini tidak berjalan rumit gitu. Karena apabila dibiarkan ya maka hubungan kamu tuh bisa aja kayak posisi ini ya, kayak di pucuk jurang ya. Kalau nggak ada yang mau ngalah, kalau nggak ada yang menyampingkan rasa gengsi gitu. Tapi kelihatan dari energinya gitu, meskipun apapun keadaannya, artinya kayak semarah-marah apapun dia ke kamu gitu, dia nggak bakal bisa lepasin kamu. Karena di mata dia kamu tuh permata berharga ya, kamu tuh bagaikan berlian gitu ya, yang benar-benar dia sayangi, ingin dia jaga, ingin dia lindungi, dia ingin menjadi segala-galanya bagi diri kamu. Dan yang terpenting sih di sini ada kartu Ace of Swords ya. Mungkin malam ini ada ya di antara kamu yang ngerasa kenapa ya makin kesini tuh dia makin meracuni pikiran kamu gitu. Padahal kita ini saling marahan, atau mungkin padahal kita ini saling silent treatment, saling diam. Tapi kenapa makin aku berusaha nggak mikirin kamu ya, makin kamu tuh masuk ke dalam pikiran aku, dan aku tuh bingung. Ya itu tandanya apa? Ya di saat kamu ya di posisi seperti itu, maka di saat itulah dia sedang memikirkan kamu gitu, mengacaukan pikiran kamu gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa berikan energi positif bagi kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa langsung silahkan chat saja nomor kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di next readingan selanjutnya. Oke, terima kasih.